Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhumul amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan ta'lim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang salul istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Adabus sholati fa idza faraghta min taharatil hadathi wa taharatil khabathi fil badani wa thiyabi wal makani wa min satril aurati minas surrati ila rubbati fastaqbilil qiblah qaiman muzawijan baina qadamaika bi haitsu la tadammuhuma. Wastawi qaiman waqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan biha minasyaitonir rajim. Adabus shalah, adab salat. Jadi salat ada adabnya, ada tata keramanya, enggak sembarangan salat. Jadi ada adabnya. Fa idza faraghta, maka apabila telah selesai kamu min taharatil hadathi, dari mensucikan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, wa taharatil khabathi, dan mensucikan najis, fil badani, yang ada di badan, wathiyabi, dan pakaian, wal makani, dan tempat sholat, wa min satril aurati, dan selesai dari menutup aurat, minas surrati, mulai dari pusar, ila rukbati, sampai lutut, fastaqbilil kiblata, maka menghadaplah
ke arah kiblat. Qaiman sambil berdiri, muzawijan dan meratakan baina qadamaika antara dua telapak kaki kamu, bihaitsu la tadammuhuma dengan sekira-kira tidak kau kumpulkan kedua telapak kaki. Wastawi dan tegaklah qaiman berdiri. Waqra dan bacalah oleh kamu qul a'udzu birabbin nas, surah qul a'udzu birabbin nas, tahassunan sambil mohon pemeliharaan biha dengannya, dengan surah qul a'udzu birabbin nas, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi pelajaran kita pada malam hari ini menerangkan adabus sholat, adab sholat, khususnya sholat yang 5 yang fardu. Jadi sholat ada adabnya, enggak gerusa-gerusu, enggak asal tunggang-tungging, jengkelat-jengkelit kata orang Tegal. Bukan begitu, ada adabnya, ada sopan santunnya. Nah, caranya bagaimana? Di sini diterangkan fa idza faraghta min taharatil hadas. Kalau kamu sudah selesai mensucikan hadas, berarti sudah wudu. Kalau hadasnya hadas kecil, mau sholat wudu dulu, begitu kan? Enggak, bukannya tidak wudu, tapi wudu dulu bagi yang sudah punya hadas kecil. Atau menghilangkan hadas besar, punya hadas besar, mau sholat, maka hadas besar itu harus dibuang terlebih dahulu. Hadas besar, contoh, ada orang habis bersenggama, suami istri, selesai, berarti orang itu punya hadas besar. Hadas besar selagi masih ada, orang yang bersangkutan tidak boleh sholat, tapi harus dihilangkan dulu hadas besar itu. Biasanya, ini biasa, orang bersenggama malam hari, menjelang tidur, sudah selesai tidur, nyenyak, bangun menjelang subuh, dia punya hadas besar. Nggak boleh cuma wudhu langsung sholat, tidak boleh, tapi harus dihilangkan hadas besarnya dulu. Lah, menghilangkan hadas besar bagaimana caranya? Kalau menghilangkan hadas besar, menghilangkannya yaitu dengan cara mandi. Oh, dengan cara mandi? Iya, dengan cara mandi. Mandinya itu sekujur badan, tubuh harus basah semuanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung jari kaki. Itu basah semuanya. Sambil niat, iya niat. Niatnya, kalau memang habis bersenggama, dia itu punya hadas junub namanya. Junub. Jadi niatnya kalau punya hadas junub, sah jaku mandi menghilangkan hadas junub atau jinabah. Hadas jinabah gitu. Lillahi ta'ala. Itu niatnya. Atau begini, jinabah atau junub itu termasuk hadas besar. Kalau niatnya begini bagaimana? Sah jaku mandi menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Tidak disebut jinabah atau junubnya, tapi hadas besar. Sah jaku mandi menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala, cukup.
cukup boleh. Itu kalau hadas besar harus dihilangkan dengan mandi. Kalau cuma dengan wudhu saja nggak boleh, gitu ya. Itu contoh hadas besar habis bersenggama, berarti orang itu punya hadas besar jinabah. Atau barangkali maaf, ada orang mimpi waktu tidur mimpi bertemu kawan lama perempuan. Waktu bertemu kawan lama dalam impian, akhirnya salaman, sudah salaman gandeng tangan, akhirnya naik bemo atau bajai. Aduh, asik berdua. Sambil jalan tuh bajai, dipegang-pegang tangannya. Dalam mimpinya keluar air mani. Setelah mimpi keluar air mani, bangun. Sudah bangun, bener keluar air maninya. Celana dalamnya lepek, bahkan sampai meleleh ke selimut. Nah, ini orang juga punya hadas jinabah namanya, jinabat. Nah, kalau orang itu mau sholat subuh harus mandi dulu, Tuh, walaupun itu cuma mimpi, tapi keluar air mani beneran. Pak Ustadz, ya, saya mimpi, betul. Dalam mimpinya ketemu dengan orang lain jenis. Terus, ya saya ngobrol-ngobrol, duduk, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam impian itu keluar air mani. Dalam impian. Terus, tapi begitu bangun, kering, celananya nggak ada bekasnya, nggak ada, walaupun sudah kering biasanya kan ada bekas ya. Ini nggak ada bekas sama sekali, apalagi basah nggak ada. Jadi nggak ada keluar air mani. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau memang begitu nggak termasuk punya hadas jinabat atau hadas besar. Walaupun mimpinya itu keluar air mani, tapi tidak keluar beneran, itu tidak. Beda dengan yang awal tadi, mimpi keluar air mani, keluar beneran, gitu ya. Itu jadi kalau ada orang punya hadas besar, mau sholat harus dihilangkan juga hadas besar itu. Sekali lagi, menghilangkan hadas besar harus pakai mandi. Kalau hadas kecil cuma dengan wudhu, gitu. Jadi kalau selesai menghilangkan hadas besar atau kecil, wa taharatil khabathi, dan selesai menghilangkan najis fil badani yang ada di badan, wa thiyabi dan pakaian, wal makani dan tempat ya, wal makani dan tempat. Jadi kalau kita mau sholat, perhatikan badan kita kena najis atau tidak. Termasuk badan, tangan, kaki, pipi, itu kan badan. Ada najisnya atau tidak? Kalau ada najisnya, dihilangkan dulu. Tangan misalnya ada najisnya, hilangkan dulu. Kok ada najis di tangan? Ya barangkali habis main burung dara, soalnya senang dengan burung dara, gitu kan. Setelah pegang-pegang burung dara, di sini ada kotoran darahnya, kan najis. Hilangkan dulu. Jadi kalau badan itu ada najisnya, bersihkan dulu, sucikan dulu itu badan. Begitu juga wathiyabi dan pakaian. Pakaian diteliti kalau mau sholat. Baju sudah digantung, mau dipakai untuk sholat, diambil. Jangan langsung pakai, dilihat dulu. Ada kotorannya enggak? Yang dimaksud kotoran di sini najis, ada najisnya enggak? Barangkali maaf, diberakin cecek, tahu cecek ya, kan bisa juga. Ada najisnya enggak? Kalau ada najisnya, pakaian itu kalau mau dipakai, baju itu mau dipakai, dihilangkan dulu tuh najisnya. Jangan langsung dipakai untuk sholat.
Nggak boleh itu, nggak sah, ada najisnya. Begitu juga tempat sholatnya. Kita lihat sholatnya di sini, di tempatnya itu ada najis enggak? Oh tidak ada, nah, berarti suci, digunakan. Jadi badan, pakaian, tempat itu harus kita teliti. Jangan sampai ada najis. Gitu tuh. Setelah itu wa min satril aurati, dan selesai dari menutup aurat. Di sini diterangkannya minasurrah ila rukbah, mulai dari pusar sampai lutut. Ini contohnya, contoh orang lelaki. Aurat orang lelaki itu dari pusar. Tahu pusar kan? Dari pusar sampai lutut, itu namanya aurat orang lelaki. Mau sholat sudah ditutup itu. Nutupnya ya pakai kain. Kalau pada umumnya di sini pakai sarung, pakai celana silahkan. Tutup auratnya, mulai pusar sampai lutut. Nah kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah, muka dan telapak tangan. Itu perempuan. Jadi kalau perempuan tutup semua, maka pakai apa namanya itu biasanya disebut apa? Mukena ya. Pakai mukena. Wajahnya kelihatan nggak apa-apa. Tangannya, telapak tangan maksud saya kelihatan nggak apa-apa. Kalau sudah nutup aurat begitu, fastaqbilil kiblah. Menghadaplah ke kiblat. Iya, kalau mau sholat kan menghadap kiblat, menghadap kiblat, menghadap kiblat ke sana. Jadi saya ulang. Kalau sudah selesai menghilangkan hadas kecil atau besar, atau menghilangkan najis yang ada di badan atau pakaian atau tempat yang kita mau kerjakan sholat di atasnya itu, dan selesai menutup aurat, selesai, dah bangun berdiri, maksudnya menghadap ke kiblat. Fastaqbil kiblah, menghadap ke kiblat. Menghadap kiblatnya bagaimana? Qaiman, berdiri tegak. Muzawijan, meratakan baina qodamaika, yaitu antara dua telapak kaki. Bihaitsu la tadammu huma, sekira-kira tidak dikumpulkan, tidak dirapatkan. Maksudnya kalau kita mau sholat, udah tadi syaratnya udah selesai itu, berdirilah tegak, kakinya, dua telapak kaki itu diratakan, disamakan. Enggak yang kanan agak ke depan, yang kiri agak ke belakang, itu enggak sama namanya. Enggak. Harus tegak sama. Tegak. Bihaitsu la tadammuhuma, dan dua telapak kaki itu tidak ditempelkan rapat-rapat. Tidak ditempelkan rapat-rapat. Jadi dibukalah dikit, buka. Walaupun dibuka, maaf, jangan terlalu lebar. Apalagi sholat berjamaah. Kalau kaki saya belum nyentuh kaki teman saya, ada sebelah kanan atau sebelah kiri, masih dibuka terus. Waduh, lebar banget. Lebar banget. Bukan begitu. Buka sedikit saja, sedikit saja. Yang penting tidak rapat begini, tidak. Dibuka begitu. Kata dia yang harus nempel dengan kaki orang lain, biar setan tidak masuk. Biar setan tidak masuk dari celah-celah antara yang satu ini dengan temannya. Sudah rapat. Nah kita tanya, kalau begitu sudah rapat ya, setan enggak masuk lewat situ? Iya. Tapi belakang di bawah kamu terbuka lebar-lebar tuh. Kaki kamu kan dibuka lebar-lebar, setan bisa ke situ tuh. Kalau terus lewat itu setan. Kalau setan ada di belakang, di bawah kamu, di somdol burung kamu bagaimana? Iya. Bukan begitu. Yang penting dibuka sedikit. Lah yang dimaksud rapat dengan kawan ini.
Apa nih namanya? Pundak. Asal pundaknya sudah agak rapat dengan kawan sudah cukup. Bukan harus dibuka. Ada orang sholat kakinya harus dibuka, harus nempel dengan kaki orang lain. Kebetulan temannya yang harus ditempelin tuh kakinya lagi bisulan, kok injak bisulnya, masya Allah, nggak jadi sholat, sakit banget. Nah itu bukan begitu ya. Jadi di sini diterangkan muzawijan baina qadamaika bi haitsu la tadammuhuma. Meratakan dua telapak kaki dengan sekira-kira tidak ditempelkan. Tidak ditempelkan. Begitu. Tidak ditempelkan. Kalau itu sudah selesai bagaimana? Ini terangannya terusnya. Wastawi qa'iman. Berdiri tegak. Yang dimaksud berdiri tegak bagaimana? Berdiri tegak. Sudah berdiri tegak ya. Maksud berdiri tegak, kaki kanan dan kiri didirikan tegak. Nggak boleh kaki kanan misalnya agak dikendorin, terus kaki kiri tegak. Itu namanya tidak qa'iman, tidak berdiri tegak. Atau yang sebelah kiri ditegakkan, sebelah kanan agak dikendurkan. Itu enggak tegak namanya, harus tegak. Maaf, kecuali ada orang sakit. Saya mau berdiri tegak tapi enggak bisa, sakit. Sakit apa? Enggak tahulah, tulang nih sakit sudah. Oh ya sudah, sebisanya. Begitu. Atau ada lagi misalnya ada orang cacat kakinya, jadi kakinya tinggi sebelah, itu ya bisa, boleh begitu. Tapi bagi orang yang normal harus berdiri tegak. Berdiri tegak itu yang normal ya. Wastawi qa'iman. Sudah berdiri tegak, ada aturannya lagi. Waqra qul a'udzu birabbin nas. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, bacalah surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril nas, minal jinnati wan nas. Berdiri sambil baca itu. Tujuannya baca surah An-Nas bagaimana? Tahassunan biha minasyaitonir rajim, agar terjaga oleh Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Begitu tuh. Jadi jangan diam aja. Baik sholat sendirian atau sholat berjamaah. Sholat berjamaah, imam belum takbir, sambil berdiri sama ya, ini imam berdiri, makmumnya masih berdiri, bacalah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas sampai selesai. Imam juga begitu disunahkan. Sholat sendirian sama, sholat sendirian, sholat fardu, sudah berdiri tegak begitu, baca qul a'udzu birabbin nas. Mau sholat sunnah, sholat malam, tahajud tuh, baca juga qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai selesai. Tujuannya biar terjaga oleh setan dari gangguan, terjaga oleh Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Emang setan ganggu terus ya? Iya ya, setan ganggu terus. Apalagi orang sholat diganggu, biar ingatannya kemana-mana. Sholat di asuhamiyah, jamaah sholat maghrib, usolli fardul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholatnya di sini, pikirannya di puncak. Iya, pikirannya di puncak. Tuh setan begitu. Maka berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk begitu tuh. Maka kadang-kadang lagi nyari barang sebelum sholat. Di mana ya pulpen saya tadi? Cari sini nggak ketemu, sini nggak ketemu, nggak masuk di otak. Udahlah sholat, udah waktunya sholat maghrib. Usolli fardul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dadak inget tuh. Oh, di situ pulpen. Benar, begitu salam didatangin. Allahu akbar, benar di sini tuh. Tadinya nggak inget. Ketika sholat jadi inget. Begitu tuh. Setan begitu ya. Masya Allah. Jadi setelah berdiri tegak supaya baca Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Sudah berdiri tegak sambil membaca Qul a'udzu birabbin nas, bagaimana terusnya? Wa ahdir qalbaka ma anta fihi. Wa ahdir, dan hadirkanlah qalbaka, hatimu. Hatinya supaya dihadirkan. Ma anta fihi, pada apa-apa yang engkau ada padanya. Kita sudah berdiri tegak, berarti mau sholat. Hati harus ditujukan pada sholat terus. Jangan kita sudah berdiri tegak, Qul a'udzu birabbin nas juga sudah dibaca, tapi hatinya masih belayang tuh. Jangan. Tapi hatinya tujukan pada sholat. Sehingga kalau hatinya ditujukan pada sholat, insya Allah banyak yang diingat ketika sholat daripada yang lupa, daripada yang lain gitu. Daripada yang lain. Jadi ingatnya banyak ke sholat, bukan yang lain gitu, bukan. Ingatnya ke sholat. Soalnya apa? Kalau ingatnya kepada yang lain, pikiran masih belayang, tentang rokaat aja bisa berubah atau bingung tuh. Ini sholat maghrib, sholat yang 4 rakaat lah ya, sholat asar. Mestinya sudah 4 rakaat, bingung sudah 4 atau 3, bingung tuh kan? Iya, belayang pikirannya. Tapi kalau pikirannya nggak belayang, mantap terus 4 gitu. Nah kalau ada orang sholat asar udah 4 rakaat tapi ragu, ini udah 4 atau 3, harus ditetapkan yang kecil. Berapa itu? 3. Saya baru 3, begitu. Walaupun hakikatnya sudah 4, kerjakan yang 3. Terus tambah 1 rakaat lagi. Nah kalau itu terjadi, supaya mengerjakan sujud sahwi. Sujud karena lupa. Sahwi itu lupa artinya. Tempatnya sujud sahwi, tempatnya setelah mengerjakan atau membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Begitu kan? Jangan salam tapi sujud dulu. Namanya sujud sahwi. Berapa kali? 2 kali. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu doanya. Berapa kali? 3 kali. Ustaz, saya doa itu nggak hafal. Doa sujud biasa boleh? Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Duduk, rabbighfirli sampai selesai, sujud lagi. Sujud yang kedua. Sudah itu duduk salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Jadi kalau kita lupa tentang hitungan rakaat seperti sholat asar tadi, padahal sudah 4 rakaat tapi bingung atau ragu, 3 atau 4, tetapkan yang 3 walaupun hakikatnya sudah 4. Jadi 5 rakaat kan nggak apa-apa. Jadi yang ditetapkan yang kecil. Beda kalau kita makan di warteg. Ada warteg di sini? Ada warteg? Makan di warteg, udah makan, ambil kerupuk, makan, habis, ambil lagi, makan lagi kerupuknya, ambil lagi, makan lagi kerupuknya, gitu kan? Padahal udah 3, mau bayar bingung. Udah bu, bilang sama pelayannya, oh ya udah, tambahnya apa? Kerupuk tadi. Berapa kerupuknya? Bingung. 2 atau 3 tadi? 2 atau 3 bingung. Nah kalau makan di warteg, kerupuk makan 3 tapi bingung 2 atau 3, harus ditetapkan yang 3. Nggak boleh ditetapkan yang 2. Nanti kalau ditetapkan yang 2 padahal makannya kan 3. 1 masih hutang. Loh, hutang kalau nggak kebayar di dunia, nanti dituntut di akhirat nanti. Begitu tuh ya.
Ya, sudah. Jadi hadirkan hati kita ketika sholat. Yep, pada sholat itu, pada masalah sholat. Jangan sampai pikirannya kemana-mana. Wa farrihu, dan kosongkanlah minal waswasi, dari keraguan-raguan. Tuh, dari godaan setan. Kosongkan hati kita dari godaan setan. Mantap kita mau sholat. Begitu ya. Mantap kita mau sholat. Wanzur, dan perhatikan oleh kamu baina yaday man, di hadapan zat takumu yang kamu berdiri, waman, dan zat tunaji yang kamu bermunajat. Wastahyi, dan makluklah kamu antunaji, bahwa kamu bermunajat maulaka pada Tuhan kamu, biqalbin ghafilin, dengan hati yang lupa, wasadrin mashunin, dan dada yang penuh biwasawisi dunya, dengan was-was dunia, wa khaba'ithis syahawati, dan keburukan syahwat. Maksudnya, kalau kita sudah berdiri tegak, mau sholat kan? Kita mau sholat. Perhatikan kita menghadap kepada siapa? Berarti menghadap pada Allah. Nah, di sini diterangkannya, wanzur baina yaday man takumu. Perhatikan, kamu berhadapan, sekarang berdiri menghadap pada siapa? Menghadap pada Allah. Waman tunaji, dan kepada siapa? Berarti pada Allah yang kamu bermunajat. Perhatikan, kita menghadap kepada Allah harus khusyuk, harus benar-benar gitu. Ya, kalau menghadap pada atasan, taruhlah kita mau bikin KTP, menghadap ke lurah ya, itu juga ya hormat pada lurah itu. Apalagi kita mau menghadap pada Allah, harus penuh perhatian, benar-benar tuh. Saya mau sholat, berarti menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya mau sholat ya. Saya menghadap pada kamu ya Allah. Saya harus benar-benar perhatikan. Saya menghadapnya kepada Allah. Begitu tuh. Mulai dari tadi berdiri tegak, harus khusyuk terus begitu. Wastahyi antunaji maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mashunin biwasaisid dunya wa khabaisis syahawat. Dan kita harus punya rasa malu. Kita bermunajat kepada Allah, tapi dengan hati yang lupa. Badan mau menghadap pada Allah. Pakaian sudah rapi, nutup aurat berarti. Wudhu sudah, kotoran najis sudah bersih, sudah menghadap pada Allah. Tapi kalau hatinya kosong, tidak ada hubungan kepada Allah, nah yang semacam itu kita harus malu, Saya menghadap Allah masa pikirannya belayang terus? Jangan gitu. Jangan gitu ya. Ya. Maka kalau kita kerjakan mau sholat, pikirannya tetap kepada Allah, pikirannya tetap pada sholat, insya Allah, kecuali memang sholat kita sah, kecuali sah ya, insya Allah pahalanya ada. Di samping pahalanya ada, kita menghadapnya atau mengerjakan sholatnya dalam hitungan rakaat, bacaannya tidak lupa. Begitu, tidak lupa. Soalnya pikirannya memang ke sholat terus gitu, ke sholat terus. Orang bacaan kadang-kadang lupa, sebab pikirannya melayang. Baca surat Al-Asr, kebetulan bacaannya keras, sholatnya sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Begitu, bisa? Bisa. Kenapa? Pikirannya belayang. Masa surat dikawinkan
Surat Al-Asri kan bukan begitu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa Nah itu lanjutannya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah ini enggak, pikirannya melayang tuh. Berarti hatinya kosong, badannya sholat, tapi hatinya enggak sholat, sehingga suratnya bisa dikawinkan. Ya Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Begitu. Ya Allah, bisa begitu tuh. Maka hati-hati ya, hati-hati. Mari kita kerjakan petunjuk ini, biar kita sholat, badan kita juga sholat, jiwa kita juga sholat, hati kita juga sholat. Begitu ya. Masya Allah. Kalau kita sholat, tata cara ini dikerjakan, digigit nyamuk gak terasa Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Digigit nyamuk gak terasa, gak terasa. Gitu. Tapi bagi orang yang tidak khusyuk, Allahu Akbar, gigit nyamuk, subhanallah, gatel. Apalagi sholat berjamaah. Sholat berjamaah, imamnya bacaannya yang panjang. Ini makmumnya ada yang digigit nyamuk. Nunggu imam nggak ruku-ruku ya Allah tuh. Udah gatal banget kaki. Mau digaruk bagaimana di kaki? Nggak digaruk, gatal banget. Akhirnya tetap ditahan. Selesai sholat, lihat imamnya siapa sih? Oh, imamnya dia. Besok saya nggak makmum lagi sama imam itu. Tuh, begitu tuh. Padahal nggak benar begitu tuh. Tapi bisa begitu. Masya Allah. Cuma digigit nyamuk, udah kelabakan. Padahal Sayyidina Ali badannya kena panah. Kena panah, panah itu masih nancep. Setelah selesai perang tuh, tanahnya masih nancep. Sahabat Ali itu minta tolong pada kawan, tolong panah ambil, cabut tuh. Oh baik. Baru disenggol sedikit, sakit rasanya. Sakit, jangan terusin. Ya, nggak terusin. Akhirnya dia sholat. Sebelum sholat dia ngomong, tolong nanti kalau saya lagi sholat dicabut tuh panah ya. Baik. Benar, sahabat Ali udah wudhu, sholat, Allahu Akbar, sholat. Sama kawannya itu bukan cuma disenggol tuh panah, dibetot. Tahu dibetot? Ditarik, nggak terasa, panahnya kena. Sampai selesai sholat, sahabat Ali tanya, nggak diambil tuh panah? Sudah ini, saya nggak terasa tuh. Nggak terasa. Kenapa nggak terasa? Saking khusyuknya itu sholat. Kalau nggak khusyuk, cuma digigit nyamuk, kelabakan begitu tuh. Jadi saya ulangi lagi, wastahyi antunajia maulaka biqalbin khafilin. Malulah kamu bermunajat atau sholat menghadap kepada Tuhan dengan hati yang kosong, dengan hati yang lupa, wasadrin mashhunin biwasawisid dunya. Dan menghadap Allah ketika sholat kita harus malu, sebab punya dada yang diisi dengan masalah dunia saja. Masalah ini tuh dipikirin terus, tapi masalah sholatnya ngambang. Jangan, kita harus malu. Sebab kalau kita menghadap pada orang, apalagi orang itu lebih tinggi derajatnya dari kita juga hormat sekali. Kalau nggak hormat kita malu, takut dimarahin lagi, begitu kan? Apalagi menghadap pada Allah, kita harus malu. Kalau nggak dengan sholat yang benar, takut dimarahin oleh Allah, begitu ya.
Itu adab kita mengerjakan sholat. Isya jam berapa? 9 menit. 1 menit lagi. Oh, kalau 1 menit lagi ini pas sekali. Jadi sampai di sini dulu. Insya Allah giliran akan datang disambung kembali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadana iman liafdari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.